Hat-trick, atap tribun sirkuit, pagar JIS, halte Transjakarta ambruk. Anies mana suaranya? Ditulis oleh X Hardi. Halte Transjakarta Balai Kota yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat mendadak ambruk saat masih dalam proses pembangunan. Mendengar kata ambruk, pasti kalian geleng-geleng kepala, karena di era Anies banyak sekali kisah-kisah berbau ambruk. Contohnya, atap tribun sirkuit Formula E pernah ambruk sebelum hari balapan karena angin kencang. Menurut investigasi dari polisi, atap tribun Formula E ambruk disebabkan oleh faktor alam. Atap tribun penonton itu disebut ambruk akibat kelalaian saat pengerjaan. Faktor alam seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai pemakluman. Segala kondisi buruk harus diperhitungkan sebelum pembangunan. Kalau tidak, maka peluang cedera dan kecelakaan akan sangat besar. Sudah jelas ini kelalaian atau kerja yang tidak teliti. Ini menyangkut keselamatan penonton. Masa lalai? Yang kedua, ini terkait pagar tribun di Stadion JIS juga roboh. Awalnya saya mendapat informasi bahwa pagar roboh akibat ulah supporter yang menaiki atau duduk di atasnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak masuk akal. Mau dinaiki atau dirobohkan paksa pun, seharusnya konstruksi dibuat sangat amat luar biasa sulit dirusak. Setiap pembangunan pasti sudah mengantisipasi tantangan terberat dan terburuk yang bisa terjadi. Dan sekarang hat-trick, halte Transjakarta juga ambruk. Heran, kok banyak sekali yang roboh. Sampai-sampai ada netizen yang menjuluki gubernur dengan sebutan Wan Ambruk. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal menelusuri kontraktor yang mengerjakan proyek revitalisasi halte tersebut. Dia juga sampai terheran-heran setelah melihat ada pohon di dalam halte tersebut. Padahal Transjakarta bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk memotong pohon tersebut. Kalau memang itu prioritas mau jadi halte kan bisa dipotong. Tapi ini kan enggak. Malah atasnya dibuat bolong, pohon hidup katanya. Aneh memang. Seharusnya emang bisa ditebang karena tidak sinkron. Mungkin niatnya mau melestarikan, tapi sebenarnya bahaya. Apalagi kalau ada cuaca sangat buruk. Ini bisa mempengaruhi kondisi halte. Lagi pula kalau alasannya mau melestarikan pohon, kita kembalikan lagi ke Anies. Kenapa pohon di Monas ditebang dengan alasan revitalisasi Monas? Ratusan pohon ditebang, lalu disehatkan di kebun entah berantah. Dan sekarang entah di mana keberadaan pohon-pohon tersebut. Bukan satu pohon, tapi ratusan pohon ditebang. Memang sudah saatnya pekerjaan proyek yang bermasalah diaudit. Cek siapa pemenang tender. Ini menunjukkan kualitas kerja yang jelek. Karena fasilitas umum, maka kelalaian bisa berakibat pada kerugian yang dialami warga. Bahkan bisa terjadi apa-apa kalau bermasalah. Misalnya keselamatan warga. Untung saja ketika contoh di atas tidak sampai menimbulkan korban parah. Kalau tidak, nama Anies bakal ternoda parah. Seandainya saya ini member sakit hati atau kadrun, saya pasti sudah mainkan jurus cocokologi. Saya akan bilang ini adalah tanda dari alam bahwa Anies akan segera ambruk dan tidak bisa bangkit lagi. Ini terlihat dari beberapa proyek penting yang bermasalah. Atap sirkuit Formula E ambruk. Pagar tribun JIS juga ambruk. Dua tempat ini adalah kebanggaan Anies. Dua proyek ini adalah semua prestasi Anies yang bisa diberikan kepada warga Jakarta. Tapi itu pun juga bisa ambruk. Halte Transjakarta juga roboh. Ini pasti pertanda bahwa Anies bakal ambruk di 2024. Ini adalah azab karena Anies tidak transparan terhadap pengelolaan anggaran. Kira-kira saya memenuhi syarat menjadi kadrun sampah belum?
Memang beginilah Anies. Pendukungnya juga sama koplak, memuji Anies habis-habisan. Tapi ketika ada yang ambruk, mereka terdiam. Suara mereka lebih senyap dibandingkan suara mesin mobil listrik. Mereka tiarap di gua sedalam 100 meter tak berani keluar membela. Yang paling disayangkan adalah pagar JIS. Biaya triliunan, masih baru, tapi pagar roboh. Seharusnya diaudit dan dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pagar tribun. Apakah kualitasnya sama? Percuma anggaran besar. Katanya paling megah dan berstandar internasional. Tapi kualitas pagarnya abal-abal, mudah roboh seperti gigi yang sudah mau copot. Apa ambruk? Dikit-dikit ambruk. Ambruk pun tidak sedikit. 3 kali pula. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.